Jangan berharap rahmat dari Allah, jangan mengharapkan ampunan dari Allah. Kalau datang ke majlis taklim aja dia nggak mau. Sini mobil khusus buat DKM Masjid Al-Awami, Ustaz Emi, Pak Hadi Cipto, dan juga para sesepuh kita, para orang tua kita yang lain, dan juga kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita semua sehat walafiat. Allah senantiasa berikan kita semua istiqamah. Allah senantiasa kabul semua hajat-hajat kita. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai bacaan kitab daripada kitab Fathul Mukhtar, kita baca niat buat taklim, niat kita buat belajar, ya, supaya apa yang kita baca tujuannya benar, supaya apa yang kita dengar sampai kepada Allah, niat kita benar sampai kepada Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hazza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasuli wa da'wata ilal huda wa dalalata al khair. Alhamdulillah, di malam Allah kumpulkan kita lagi di sini, ya, malam-malam kita dengan niat menuntut daripada ilmunya Allah, dengan niat yang daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad kafani al-murabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Pernah dengar enggak? Hah? Sudah dianya doa. Sebelumnya pernah dengar enggak syair? Ini banyak sering dibacanya sama orang-orang yang tukang qasidah mursyid, dibilang orang yang baca qasidah sering dibaca. Ini qasidah, ini syair yang ngarang Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang punya Ratib Haddad. Siapa yang pernah baca Ratib Haddad? Ada pernah ngarang malin Ratib Al-Haddad. Ini pengarangnya namanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau pengarang Ratib, pengarang kitab, pengarang syair, orang alim. Masya Allah ilmunya dahsyat. Ya? Beliau katakan apa? Kafani ilmu Rabbi, cukup bagiku pengetahuannya Allah. Min su'ali wa ikhtiyari, daripada apa-apa yang aku minta dan apa-apa yang aku kerjakan. Fa du'ai wa ibtihali, doa-doa, permohonan segala macam yang diharapkan. Fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari, menjadi saksi bahwasanya kita ini orang miskin, kita ini hamba yang tidak punya apa-apa, kita ini hamba yang tidak mampu, kita ini hamba yang selalu bergantung, kita hamba yang fakir, miskin. Maka tidak ada tempat bergantung kata Habibullah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu apa yang kita pengen, Allah yang Maha tahu apa yang kita mau. Jadi jangan kita berharap sama manusia.
Kebanyakan kita sekarang banyak berharap sama orang, sama manusia. Terkadang bukan penolakan yang bikin kita kecewa, tahu gak? Penolakan nggak bikin kita kecewa, tapi apa yang bikin kecewa? Harapan. Kita terlalu berharap sama manusia. Nggak punya duit, pinjam teman ke saudara, nggak dikasih, kecewa kan? Kecewa kita, kesel, marah. Biarpun nih orang udah bantu kita, sekian banyak bantuan dia, seakan-akan lenyap karena kekecewaan kita sama dia. Sekali harapan kita nggak dikabul, kita kecewa. Itu kalau kita berharap sama manusia. Makanya Habib Abdullah mengatakan jangan berharap sama manusia, cukup kita berharap sama Allah. Kalau berharap sama Allah, harapan yang kita pengen pasti dikabul. Mulai sekarang kita niatkan sesusah apapun, sesulit apapun, jangan kita berharap sama manusia. Apalagi berharap sama judi slot. Tahu judi slot? Pasang 10.000. Ini bandar pintar juga nih, pasang 10.000, dimenangin dulu nih sejuta. Wah, tak kira nih 10.000 jadi sejuta. Berapa kali lipat? 100 kali lipat. Wah, senang. Besok pasang lagi 10.000, nggak dapat. Terus pasang. Sampai jual motor, sampai jual mobil, sampai jual rumah miskin. Ya, kaya kagak miskin. Ya. Jadi salah satu fungsi kita hadir majelis, ya, kita hadir majelis supaya jadi pengingat, ya, supaya jadi pengingat. Kalau kita nggak pernah hadir majelis, kita kumpul sama orang-orang yang begitu, sama orang-orang yang keseharian ini memang hanya berharapan manusia. Ya. Dia nggak kenal tuh namanya ilmu, nggak tahu. Dia nggak kenal keuntungannya orang yang menuntut ilmu. Dia nggak tahu caranya pasrah sama Allah itu bagaimana. Dia nggak tahu caranya berdoa sama Allah itu bagaimana. Dia nggak tahu caranya minta sama Allah itu bagaimana. Karena dia nggak pernah duduk di majelis ilmu. Tapi alhamdulillah kita yang sering duduk di majelis diajarin caranya kita nih, jangan kita berharap sama manusia, kita berharap sama Allah, kita berdoa sama Allah. Itu enaknya majelis ya. Walaupun majelisnya sebulan sekali, walaupun majelisnya seminggu sekali. Terus ada lagi kemarin kita bahas ibadah tanpa ilmu. Orang beribadah tapi nggak punya ilmu, gimana tuh jadinya? Bener apa enggak ibadahnya? Sampai-sampai ada cerita orang nikah satu kampung, nikahnya nggak benar, dibatalkan semua. Datang satu ulama satu kampung, ternyata setelah diperiksa satu kampung itu nikahnya nggak ada yang benar. Nah, ini bahaya. Bahaya kenapa? Kalau udah nikahnya nggak benar, berarti anak yang keluar dari pernikahannya juga anak yang nggak benar. Artinya bukan anak hasil pernikahan yang sah. Ya, ini kita mau masuk bab fadlu thalabul ilm. Ya, keutamaan orang yang menuntut ilmu nih, buat keutamaan kita yang hadir di majelis. Emang apaan sih? Orang hadir di majelis mau ngapain sih? Ada apa sih di majelis? Ya, makanya di sini dibahas. Sebelum kita baca kitabnya, kita kirimkan Fatihah dulu buat mu'allif kitab. Mudah-mudahan apa yang kita baca dapat manfaat, dapat faedah, dibawa pulang jadi berkah. Ada di buku nama Rasulullah Muhammad Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah,
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasan kita yang kemarin. Waktu thalabul ilmi. Keutamaan kita sebagai orang yang menuntut ilmu. An Abi Waqid al-Laysi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu id akbar salatatun nafar. Nah, ini cerita ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Di antara Rasulullah ini banyak orang muda yang duduk nih. Kita begini duduk. Namanya majlis taklim, Rasulullah duduk. Lagi ngadain majlis taklim, duduk sama para sahabat. Ya. Ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat, Rasulullah dan para sahabat ini melihat ada 3 orang lewat. Nah, kita lagi duduk nih, terus kelihatan di video ada orang lewat yang 3. Terus pas dilihat begitu, apa yang terjadi? Fa'aqbala ithna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba wahidun. 2 orang masuk ke majlisnya Rasulullah. Yang 1 pergi. Nah, orang jalan bertiga. 2 masuk, 1 pergi. Bahwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bama ahaduhuma fara'a furdatan fil halaqah fajalisa fiha. Terus berhenti di situ. Yang salah satunya melihat ada tempat duduk yang kosong. Dia masuk, dia duduk di tempat yang kosong. Ini diibaratkan majlis ini penuh nih ceritanya nih. Penuh, di tengah-tengah ada tempat kosong. Ini yang salah satu yang dari 2 orang itu datang masuk ngisi tempat yang kosong. Duduk di situ dia. Terus apa lagi? Wa man akhar fajalis khalfahu. Yang kedua, orang yang kedua duduk di tempat yang paling belakang. Dia nggak enak mau ngelangkain orang. Kan kalau melihat tempat kosong di tengah-tengah otomatis ngelangkain orang. Dia nggak mau ngelangkain orang, dia duduk di yang paling belakang. Tapi tetap masuk, tetap duduk. Wa masalis ba'd barodahina. Yang ketiga, orang yang ketiga tadi ngebelakangin terus dia pergi. Nggak ditengok di majlis. Di majlis nggak ditengok. Dia pergi aja langsung ditinggalin di majlis. Malam bapak Rasulullah SAW dan terus selesai udah Rasulullah bahas segala macam ilmu, terus kelar tuh majlis. Selesai majlis, Rasulullah nanya sama para sahabat, mau nggak? Selesai majlis, kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum an nafarit thalatha. Rasulullah nanya sama sahabat, mau nggak? Saya kasih tahu tentang 3 orang yang tadi yang ente semua lihat. Ada kabar apa nih? Rasulullah mengabarin nih tentang 3 orang tersebut. Para sahabat ya jelas mau lihat tahu apa nih? Apa kata Rasulullah? Amma ahaduhum ma'wa ilallah fa'awahullah. Yang pertama, dia berlindung tuh di antara kerumunan manusia, dia berlindung kepada Allah. Kan di antara golongan manusia itu di tengah-tengah dia berlindung tuh di tengah-tengah. Jadi Rasulullah mengatakan dia berlindung kepada Allah, maka Allah juga bakal melindungi dia. Enak kan? Enak orang yang hadir najis dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keistimewaan buat orang yang menuntut ilmu, buat kita yang duduk di majlis, buat kita yang hadir majlis, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bakal naungi dia. Wa man akhar istahya min Allah, istahya Allah minhu. Yang kedua, dia mau maju malu. Tapi dia berlindung di belakang duduk di paling belakang. Dia malu sama Allah. Dia malu sama orang-orang kalau dia melewati orang-orang. Dia malu mau ngelangkain orang-orang. Tapi dia tetap hadir. Dia duduk di paling belakang. Apa kata Rasulullah? Dia malu sama Allah. Malu kalau nggak hadir. Malu mau ngelangkain orang. Malu sama Allah. Apa kata Rasulullah? Allah juga malu sama dia. Artinya apa? Allah malu kalau Allah nggak berbuat baik sama dia. Allah malu kalau Allah nggak ngasih
sesuatu yang istimewa buat dia. Ya. Yang terakhir, wa masal fa'adbara jahiban. Wa malakar fa'arada anillah fa'aradullah anhu. Ini yang ketiga yang bahaya. Dia tahu ada majlis, dia tahu di situ membahas tentang ilmunya Allah, dia tahu di situ ada pengajian, dia nggak mau datang. Udah diumumin di grup WhatsApp, ya, ada kan grup WhatsApp ya? Ayo datang masuk majlis. Dilihat wah, Pak yang ngajak nggak marah-marah mulu, nggak ada. Dan siapa yang ngajak? Wah, alasan, banyak alasan, nggak mau hadir. Ada udah diingetin, udah dikasih tahu, nih udah keluar segede-gedenya di kanan kiri, ya. Tetap nggak mau hadir, tetap nggak mau datang, ya. Padahal di rumah nggak ngapa-ngapain, nonton TV, ya. Nggak ngapa-ngapain di rumah juga, main HP sambil rebahan, oncang-oncang kaki, ya. Dia lebih milih begitu dibandingkan duduk di majelis taklim. Apa yang terjadi? Maka Allah juga nggak bakal lihat dia. Allah juga bakal berpaling dari dia. Jangan berharap rahmat dari Allah, jangan mengharapkan ampunan dari Allah. Kalau datang ke majelis taklim aja dia nggak mau. Bahaya lagi. Bahaya. Ya. Allah kalau dia nggak mau mandang orang ya udah celaka apa sih orang. Dia nggak mau dipandang sama Allah celaka. Dunia akhirat celaka. Ya. Tapi orang-orang yang mau hadir, mau duduk di majelis, ya, pasti Allah naungi rahmat, pasti Allah kasih ampunan, pasti Allah kasih berkah, ya. Hidupnya Allah kasih senang, bahagia, ya. Walaupun nggak kaya, ya. Walaupun nggak kaya, ujian orang taklim ini, subhanallah, jarang orang kaya ikut taklim jarang. Ya. Orang kaya ikut taklim jarang. Emang orang yang hidupnya sumpah mulu ada majlis. Nggak mau ya. Yang miskin mulu ada majlis. Biar hatinya tenang. Yang kaya biarin bagian sumbangan aja. Bagian nyumbang. Ini jangan lebih kaya pelit juga lagi. Wah, kurang ajar. Yang kaya biar pada jadi donatur. Tapi yang mau majlis bagus juga, kaya ada majlis bagus. Yang suka di rumah ambil ada majlis. Daripada di rumah juga puyeng-puyeng doang, ini ngomel mulu. Pas banget ada majlis hadirat. Menghindari perpecahan perang dunia ketiga. Gitu. Jadi keuntungan kita buat orang-orang yang ada majlis itu, walaupun kita pulang misal ilmu kita nggak banyak yang kita bawa, tapi dengan hadirnya kita di sini itu udah cukup buat kita untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lebih hebat daripada itu? Nggak ada. Naungan dari Allah udah cukup. Kalau Allah udah menentukan, kalau Allah targetkan kalau ini bagi Allah jadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang dinaungi oleh Allah, pasti dunia akhirat kita bakal selamat. Faradul Ahmad bin Umar bin Zubair masalah kala law dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam manzilatin wa fihi halaqatan. Habib Muhammad bin Umar bin Zubair ditanyakan satu masalah. Ada orang nanya sama beliau. Law dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzilin wa fihi halaqatan. Kalau Nabi datang ke satu rumah, satu ruangan, di situ ada dua halaqah, ada dua perkumpulan. Halaqatun yudrasu fiha ilmu wa yu'allamu fiha an-nas wa yuzakaru fiha halal wal haram, wa halaqatun yuzkaru fiha awsafun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fiha dzikru wiladatihi. Ini ada dua halaqah. Ditanya sama Habib Ahmad bin Umar, wahai Habib, katanya, ini kita berandai-andai, seandainya di satu majelis, di satu tempat itu ada dua perkumpulan. Yang perkumpulan pertama itu dia membahas tentang halal dan haram.
sifatnya Nabi, maulidnya Nabi, ya. Segala sejarah yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini kan dikit lagi ini masuk bulan apa ini? Ya? Bulan apa? Rabiul Awal. Ini biasanya banyak orang mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Itu biasa berkumpul kan orang-orang ngomongin sifat Nabi, cerita tentang sejarahnya Nabi Muhammad. Tapi kalau ini kebetulan berbarengan nih, ada yang bahas tentang halal dan haram, yang satu juga membahas tentang sifat Nabi. Ada majelis taklim, ada majelis sholawat, kita bilang majelis maulid. Terus ditanya, ya jilisun Nabi SAW ila ayyi halaqatin. Kira-kira Nabi mau duduk di tempat yang mana? Kalau ada dua majelis, satu tentang Nabi yang dibahas, yang satu tentang syariat. Kira-kira kalau Nabi lewat, ini lagi berandai-andai nih. Kira-kira kalau Nabi lewat, Nabi mau duduk di tempat yang mana? Maka dijawab sama beliau dalam Ahmad, yajlisun Nabi SAW ila halaqatil lati yu'allamu fiha an-nas. Maka Nabi bakal duduk di tempat orang yang mengerjakan, yang membahas tentang wa fi dzikru halal wa haram, yang membahas tentang halal dan haram. Nabi bakal duduk di majelis ilmu, bukan di majelis maulid. Bukan artinya kita berarti Nabi maulid dan dunia. Ini seandainya ada dua. Jadi ulama ini bikin perbandingan, bukan artinya berarti yang satu enggak bagus, bukan. Supaya kita ini lebih tahu mana yang paling utama, mana yang lebih utama. Sama-sama bagus, mana yang lebih bagus, kan gitu. Di antara yang bagus, mana yang paling bagus? Ya. Bukan di antara yang ini yang satu bagus, yang ini tidak bagus, bukan. Sama-sama bagus, tapi mana yang lebih bagus, mana yang lebih utama. Maka Nabi SAW bakal duduk di tempat yang di situ membahas tentang syariat Allah. Wal halaqatul lati yuzkaru fiha awsafun nabi wa biladatu mustamilatun ala ilmin matlub. Akan tetapi halaqah yang di situ membahas tentang sifatnya Nabi, tentang kelahirannya Nabi, tentang sesuatu yang berhubungan sama Nabi Muhammad SAW, ini juga termasuk daripada ilmu yang harus kita cari juga. Gitu. Di samping ilmu syariat, kita juga harus kenal siapa pembawa syariat. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Walakin al-ula. Tapi kalau mau dibandingin, ya tetap ilmu syariat nomor satu. Paham di situ? Ya. Jadi jangan salah nih, kita kadang-kadang hadir maulid agak sholat. Nah, ini yang salah. Bukan salah maulidnya, bukan. Salah kitanya. Maulidnya benar, tapi kitanya yang salah. Hadir maulid tidak sholat. Ini bagaimana? Yang wajib kita tinggalin, kita kerja yang sunnah. Ya, nggak bisa. Harus yang wajib dulu kita kerjain. Sholatnya dulu kita kerjain, baru kita akan maulid. Kalau Ibnu Ahmad rahimahullah taala, "Lau anna thawab majalis al-ilm bada'an nas la iktatalu 'alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi suruqahu." Ini seandainya kata beliau apa beliau ngomong, seandainya kita ini tahu, kita ini lihat pahalanya orang yang duduk di majelis ilmu, pahalanya orang yang belajar ilmu, pahalanya orang yang menuntut ilmu, maka kata beliau kita bakal saling bunuh. Kita bakal saling bunuh. Hatta yadruka kullu dhi imaratin. Sampai orang yang punya jabatannya ditinggal. Sampai orang yang punya dagangannya ditinggal. Cuma sayangnya kita nggak tahu harganya ilmu itu berapa, nggak tahu kita. Kalau ditambahkan sama Allah nih, pahalanya bunuh-bunuhan,
penting pahalanya menuntut ilmu. Itu. Kebayang kan? Bayang. Ya. Jadi sebabnya kita nggak mau bukan karena apa-apa, karena kita nggak tahu itu keutamaan daripada menuntut ilmu. Ya. Dan kalau kita tahu banyaknya keutamaan buat orang-orang yang menuntut ilmu, niscaya kita nggak bakal bermalas-malasan. Niscaya kita bakal rebutan buat menuntut ilmu. Dan sampai dikatakan jabatan kita tinggal, dagangan kita tinggal cuma buat menuntut ilmu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.